Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Tanpa Minus. Jadi channel ini adalah channel yang membahas tentang mobil mesin motor yang saya pakai ini ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya tentang persneleng mobil ini tetap dipakai teman-teman. Jadi nggak bisa langsung ke gardan. Jadi mesin motor itu hanya memutar transmisi mobil. Jadi tetap dipakai ini teman-teman ya. Dia nggak akan mampu kalau mesin motor langsung mutar ke gardan, itu nggak akan mampu tenaganya. Jadi tetap terpakai. Terus kalau pakai persnelengnya mobil masih dipakai kan otomatis masih bisa mundur juga ya teman-teman, bisa atret gitulah. Kemudian persneleng motornya ya ini dipasangkan semacam tuas, jadi kita masukkan itu tinggal naik atau turun gitu saja teman-teman. Kalau sudah lama hafal sendiri kok, gigi 1, 2, 3 itu akan hafal sendiri. Bahkan akan terasa, tenaganya itu terasa, oh ini gigi 1 kayaknya ditambah gigi 2 atau gigi 3 gitu terasa. Jadi tuas ini ada besi yang turun, itu dihubungkan ke maaf teman-teman, ke tuas persneleng motor gitu. Ya kopling tetap dipakai dan disambungkan kabelnya ke pedal kopling yang sebelah sana. Gasnya juga disambungkan ke pedal gas. Kalau remnya tetap pakai rem mobil tapi dipasangi per seperti ini teman-teman, karena dia sudah tidak ada bantuan selang yang ke manifold atau apa itu ya, yang kalau di mobil itu ini langsung saja manual. Jadi kalau diinjak ini pedal remnya, dia akan tertarik oleh per ini. Nah kalau tidak dipasangi per kan biasanya dulu dia kalau diinjak itu nggak kembali, jadi harus dijungkil pakai kaki ya teman-teman. Kalau sekarang dia sudah tertarik oleh per ini. Kemudian kontak juga saya pindahkan ke sini, ini kontak motor. Jadi langsung saja teman-teman, langsung dipindahkan, hanya disambung kabel saja. Dan suara itu adalah suara kipas teman-teman. Jadi di dalam bukan di dalam ya, maksudnya di sebelah mesin motor yang terpasang itu saya kasih kipas. Kipasnya juga berasal dari kipas mobil atau ya sembarang lah teman-teman, yang penting kipas DC ya. Dulu sebelumnya tidak saya pasangin kipas, tapi ya nggak apa-apa juga sih, maksudnya nggak terlalu panas atau gimana tuh nggak juga sih, cuma karena ada kipas nganggur saya pasang, maksudku ya supaya bisa ngipasi mesinnya itu teman-teman, siapa tahu kepanasan gitulah. Terus di sini lagi ada starter tangannya motor teman-teman ya. Jadi kita pakai starter tangan motor ini, pindahkan ke sini. Cukup mudah teman-teman. Untuk kabel-kabel lampu juga seperti itu. Jadi kabel lampu motor itu disambung ke kabel lampu mobil begitu teman-teman. Terus tinggal dipasangi saklar untuk menyalakan dan menghidupkannya. Ya cuman itu sebenarnya bisa kabel-kabel powernya mobil itu disambung ke kabel power motor. Jadi akan masih tetap bisa dipakai seperti apa ya itu yang di kaca itu teman-teman, saya lupa namanya, yang untuk menghapus kaca itu wiper. Tapi karena ini mobil sudah polos begini nggak ada wipernya, jadi nggak saya sambung. Jadi kalau kabel power motor disambung ke mobil otomatis semuanya masih berfungsi, termasuk tape-nya atau apanya itu masih berfungsi. Nah ini karena mobil sudah tua, sudah banyak kabel putus, jadi saya rakit sendiri untuk pemasangan ampli atau yang seperti di sana ya teman-teman. Itu tinggal saya cari powernya lah dari motor. Begitupun dengan kabel akinya itu saya pasang di belakang sini teman-teman. Itu yang ditutup oleh tangki semprot itu aki, jadi saya sambungkan kabel akinya ke sini. Dan ini masih pakai aki mobil,
Maksudnya tujuannya supaya tidak tekor kalau lampunya dinyalakan. Tapi kalau pakai aki motor sebenarnya bisa juga, karena sebelumnya juga ini aki motor saja yang dia pakai. Dan bensinnya saya pindahkan ke sini, nggak perlu ngisi banyak, ngisi 1 botol atau 1 gelas pun dia sudah jalan. Nah, oke teman-teman, sekarang sudah jelas dan kita sekarang mau membahas tentang kekuatannya. Di video sebelumnya karena sudah banyak tentang kekuatan mobil ini yang pernah biasa muat sawit, juga muat rongsokan seperti ini ya teman-teman. Karena memang kerjanya mobil ini kesehariannya adalah mencari rongsokan besi tua keliling. Nah ini memang yang kelihatan ini besi-besi agak ringan lah. Tapi sebenarnya di dalamnya itu ada botol-botol seperti ini teman-teman. Itu botol itu lumayan berat karena banyak. Dan beratnya ini kalau saya perkirakan besi dan botol dan lain-lain itu ya mungkin nggak jauh dari 500 kilo lah. Tapi kalau seberat itu ya kayaknya bagi mobil ini masih belum terasa lah. Sedangkan ini kemarin dipakai keliling juga ya mungkin nggak jauh-jauh dari jaraknya itu sekitar 40 atau 50 km sambil bawa yang beginian juga masih ya alhamdulillah masih sampai di rumah dengan selamat dan tidak ada halangan. Dan ini yang terberat ya teman-teman, ini lebih 100 kilo, ini mesin 28 tenaga kuda, 28 PK atau apa ya istilahnya gitu. Nah coba bayangkan teman-teman, seandainya motor yang memuat semua ini apakah mampu kira-kira? Jelas nggak mampu kan teman-teman. Susah nyusunya, ini kan pakai mesin motor Thunder. Coba misalnya motor Thunder muat mesin, botol dan segalanya, ini apa kira-kira mampu? Kan kayaknya nggak mampu. Karena dipasang di mobil tua seperti ini menjadi mampu begitu teman-teman. Jadi semoga bisa memotivasi teman-teman yang punya mobil mangkrak ya, yang sudah nggak bisa diperbaiki mesinnya atau sudah terlalu banyak ongkosnya, itu sering rusak-rusak, itu lebih baik diganti mesin motor seperti ini. Akan lebih irit 50%, tetap bisa dipakai kerja dan jarang rusak. Seandainya pun rusak kan cuman mesin motor, jadi nggak terlalu susah cari bengkelnya gitu. Dibanding dengan mesin mobil yang waktu ini dulu saya pakai, alatnya karena mobil tua itu sudah agak susah dicari, terus ongkosnya juga lebih mahal. Nah kalau pakai mesin motor ya, mesin motor seperti ini ya kayaknya di mana-mana ada bengkel motor, alatnya lebih gampang dicari dan harganya biasa lebih murah. Begitupun ongkos kerjanya kalau rusak. Tapi alhamdulillah ini sudah hampir 5 bulan atau sudah lebih 5 bulan, bisa dibilang belum pernah rusak. Begitulah teman-teman, jadi semakin bersemangat dan semakin tentu saja semakin membuat pengeluaran kita lebih sedikit. Soal tenaga, nah ini saya mau buktikan teman-teman ya. Dengan muatan yang seperti ini, bagaimana tenaganya mobil ini? Berhubung saya sendiri ya, nggak apa-apa kita praktekkan sambil masuk ke dalam mobil ya teman-teman. Tenaga ya lumayan lah. Pernah muat sawit juga pernah. Ini muat besi begini kemarin juga bukan jarak dekat loh teman-teman, jarak jauh ini. Pokoknya perkiraanku itu sekitar kalau PP itu nggak jauh dari 40 km sambil keliling nyari besi begini. Dan masih alhamdulillah masih selamat, masih sampai di rumah, tidak ada rewel-rewelnya ndak ya gitulah. Sekarang kita buktikan ya teman-teman bagaimana tenaganya, sambil langsung kita operasikan mobilnya. Karena saya sendirian juga teman-teman ya, supaya teman-teman juga yakin bahwa mobil mesin motor ini masih tenaganya masih cukup lumayan, jadi masih bisa dipakai kerja gitulah teman-teman. Yang pertama kita masukkan gigi motornya, saya langsung gigi 2 teman-teman supaya agak kurang getarannya, karena kalau gigi 1 itu terlalu
pelan lah putarannya, jadi saya langsung gigi 2. Kalau thunder kan gigi 2 itu cungkil naik, jadi ini saya cungkil naik. Begitupun gigi mobil, biasanya transmisi mobil itu saya langsung ke gigi 2 juga, tapi karena ini atret jadi saya kasih masuk gigi atret. Dan untuk kopling ya seperti mobil lah, dilepas pelan-pelan. Oke, sekarang kita praktekkan teman-teman. Jadi ini saya nggak masukkan gigi 1 teman-teman, mau maju saya langsung gigi 2 supaya nggak terlalu berat putaran mesinnya. Nah, oke teman-teman, mungkin teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kekuatan mobil ini, apa aktivitas teman-teman. Kalau aktivitasnya cuma muat barang ringan ya nggak usah ragu lagi teman-teman, silahkan dipraktekkan membuat mobil bermesin motor seperti ini. Baiklah teman-teman, mungkin itu video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri dulu karena saya mau menurunkan barang ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.